Kalian pernah dengar nggak sih istilah black mold dan fakta-fakta tentangnya? Di musim hujan, seringkali kita mengalami kelembapan dan kebocoran rumah. Tahu nggak sih kalau ada jamur yang muncul di sekitar rumah karena hal itu? Jamur itu tergolong patogen, yaitu mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Salah satu jenis jamur tersebut adalah black mold. Black mold dengan nama ilmiahnya Stachybotrys cartarum merupakan jamur yang tumbuh di tempat berbahan dasar selulosa seperti kayu, kertas, hingga dinding rumah yang lembab. Jamur ini termasuk salah satu jamur berbahaya karena menghasilkan zat kimia alami bernama metabolit sekunder yang dapat menyebar ke lingkungan dan berdampak buruk bagi kesehatan. Ciri-ciri black mold itu berwarna hitam atau hijau tua, berbentuk bercak atau noda, bertekstur berbulu, serta sering mengeluarkan bau apek seperti kertas basah, kayu lapuk, dan tanaman busuk. Black mold itu hampir sama dengan green mold loh, tapi keduanya memiliki perbedaan pada tempat tumbuhnya. Black mold itu umumnya ditemukan di area yang mengalami kerusakan akibat air, seperti dinding atau plafon yang bocor. Sementara itu, green mold lebih sering tumbuh pada buah-buahan, makanan, tanah, atau area lembab lainnya. Black mold itu umumnya tumbuh di area yang mengalami kebocoran dan memiliki kelembapan tinggi loh. Dalam kondisi yang mendukung, jamur ini dapat mulai tumbuh dalam 24-48 jam dan menyebar luas dalam waktu kurang dari 1 minggu, terutama di lingkungan dengan ventilasi yang buruk. Black mold menghasilkan zat beracun yang disebut mikotoksin yang dapat masuk ke tubuh melalui udara, kontak kulit, atau makanan yang terkontaminasi dan berpotensi mengganggu kesehatan. Paparan black mold dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti batuk dan sesak nafas, reaksi alergi seperti bersin, mata berair, dan ruam kulit, kelelahan, pusing, sulit berkonsentrasi, hingga infeksi saluran pernafasan. Jika mengalami alergi akibat black mold, penanganannya serupa dengan alergi akibat partikel udara lainnya, seperti menghindari paparan alergen sebisa mungkin, mandi setelah beraktivitas di luar rumah, menjaga kelembapan rumah tetap rendah, mengganti karpet pada tempat yang lembab, mengonsumsi antihistamin, menggunakan semprotan hidung yang mengandung steroid, dan menggunakan obat tetes mata. Sebagai solusi jangka panjang, dokter dapat menyarankan imunoterapi untuk membantu mengurangi sensitivitas tubuh terhadap alergen. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menangani pertumbuhan jamur di rumah meliputi gunakan kacamata pelindung, sarung tangan, dan sepatu boots saat membersihkan black mold. Membersihkan jamur menggunakan pembersih anti jamur, cuka, soda kue, atau larutan campuran pemutih, lalu sikat perlahan hingga bersih. Buang material berpori yang sudah terkontaminasi. Perbaiki juga plafon atau atap rumah yang menyebabkan kebocoran. Jika pertumbuhan jamur cukup luas atau jika seseorang mengalami reaksi alergi saat membersihkannya, sebaiknya hubungi tenaga profesional ya. Cara terbaik mencegah black mold adalah menjaga kelembapan rumah di bawah 50%. Selain itu, periksa bangunan secara rutin dari kebocoran, bersihkan area lembab secara berkala, jaga sirkulasi udara seperti membuka jendela, gunakan exhaust fan atau pendingin ruangan dengan filter HEPA untuk membantu menyaring spora jamur dari udara, menambahkan bahan anti jamur pada cat dinding, menghindari penggunaan karpet di area yang rentan lembab, membuang buku dan koran lama yang mudah berjamur. Black mold bukan hanya masalah kebersihan, tapi juga ancaman bagi kesehatan. Kesadaran dan tindakan preventif adalah kunci utama. Mari bersama menciptakan hunian yang lebih aman, nyaman, dan sehat, dimulai dari langkah kecil hari ini.